seorang sahabat sejati. Yang pertama, menaruh kasih setiap waktu. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang kedua, berani berbicara kepada sahabatnya dan bukan membicarakan sahabatnya. Yang ketiga, mampu memberdaya kita lebih maju dan bukan lebih buruk. Yang keempat, seorang sahabat sejati mampu mendorong kita lebih dekat ke Tuhan daripada ke dirinya sendiri. Seorang sahabat sejati itu bisa mendorong kita lebih dekat ke Tuhan daripada ke dirinya. Bapak, Ibu, dan sahabat saya nggak salahkan kita suka kumpul dengan teman-teman komsel, teman-teman gereja. Good, harus. Tapi ada tapinya. Kalau kita udah kumpul di rumah orang sampai kemudian jam 12 malam, pulang ke rumah anak udah tidur, nggak sempat lagi cium dan doakan, atau nggak sempat ngajarin PR-nya. Kita nggak ada waktu lagi untuk doa pribadi dengan Tuhan. Kita nggak ada waktu lagi dengan pasangan kita. Kita langsung kecapean. Nggak ada waktu lagi untuk persiapan besok kerja. Kita langsung tidur. Itu bukanlah sahabat sejati. Seorang sahabat sejati, kalau kita udah kumpul jam 10.30, kemudian dia bisa berkata, cukup. Kita masing-masing punya tanggung jawab. Kita masing-masing punya keluarga. Kita harus pulang karena kita harus perhatikan keluarga kita. Karena prioritas pertama Tuhan, kedua keluarga. Teman itu di bawah keluarga. Jangan sampai teman itu di atas keluarga. Jadi kalau ada teman yang berkata, jangan pulang dulu dong, gak setia kawan. Sorry. Saya punya tanggung jawab keluarga. Enggak begitu dong. Kalau kau setia kawan, kan anak bisa diurusin pembantu. Anak kan bisa doa sendiri. Udah gede. Kalau dia sahabat sejati, dia gak akan marah. Dia akan rela untuk mengutus kita kembali ke rumah. Kalau ada temanmu yang marah-marah, kalau kita utamakan keluarga. Ada juga kata begini, kamu ini memang pria takut istri. Jam segini takut diteleponin istri. Saya kasih tahu, itu bukan teman sejati. Teman sejati itu dia harus bisa justru mendorong untuk lebih dekat sama istrinya, bukan sama temannya. Makanya doesn't matter kalau kita punya komsel, tapi paling tidak kita juga harus punya waktu bersama keluarga. Jangan sampai kita kumpul ngongko-ngongko, kemudian kita kecapean, besok nggak ke gereja, besok kita kerja nggak maksimal dan sebagainya. Kita akan belajar dari seorang bernama Andreas. Salah satu tokoh murid Yesus yang bernama Andreas. Kita akan pelajari. Andreas artinya adalah middleman, perantara sejati. Mari kita lihat karya Andreas. Middleman itu begini Bapak Ibu sahabat saya. Middleman adalah seorang tengah yang pertemukan antara pembeli sama penjual. Mungkin pembeli gak punya network, jual gak punya network. Maka orang tengah inilah yang mempertemukan network. Sehingga akhirnya barangnya kejual, kerinduannya terpenuhi. Nah inilah Andreas, karya Andreas mempertemukan orang dengan Tuhan Yesus. Mempertemukan masalah dengan Tuhan Yesus. Mari kita lihat yang pertama karya Andreas, yaitu membawa saudaranya Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Ternyata yang mengenal Tuhan Yesus itu Andreas terlebih dahulu. Begitu Andreas mengenal Tuhan Yesus dan mendapatkan manfaat bergaul dengan Tuhan Yesus, dia ingat abangnya. Petrus belum kenal Yesus. Kemudian dia bawalah abangnya, si Simon Petrus kepada Yesus. Dan ketika dibawa kepada Tuhan Yesus, ternyata Petrus lebih dipakai dari Andreas. Nah inilah ciri-ciri sahabat sejati. Sahabat sejati itu gak iri kalau temannya lebih diberkati. Sahabat sejati gak iri kalau temannya lebih dipakai sama Tuhan. Sahabat sejati justru mendorong, bangga, proud, senang kalau lihat temannya lebih dipakai sama Tuhan. Ini karya Andreas. Yang kedua, karya Andreas yang elegan, yang kedua, yaitu ketika Yesus baru saja menyeberang lewat danau Galilea. Begitu sampai di seberang, dia melihat ada 5.000 laki-laki dalam keadaan kelaparan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kemudian Yesus menguji murid-muridnya dan berkata, guys, di depan mata kita ada problem. Mereka semua lapar. Sekarang sudah maghrib. Waktunya untuk kita tolong mereka. Langsung Filipus, seorang murid Yesus, mengeluarkan dompet dan menggerebrak, melemparkan uangnya. Uangku 200 dinar. Tidak akan pernah mengenyangkan 5.000 laki-laki itu. Percuma, suruhlah mereka pulang. Cari makan sendiri. Untung waktu itu, Andreas angkat suara. Tenanglah bro, jangan marah-marah gitu. Pendeta Yesus, izinkan beta bicara sesuatu. Yes Andreas. Barusan beta ketemu anak kecil. Sedang bawa makanan. 5 roti dan 2 ekor ikan. Mungkin saya bisa bawa makanan tersebut kepada engkau Yesus. Untuk kau lakukan sesuatu. Dan kemudian memberi kenyang. Makan kenyang mereka semua. Kemudian Yesus berkata, tolong cari. Andreas mulai mencari anak kecil itu. Di kapal-kapal. Di gua-gua, di batu-batu. Karena anak kecil lari cepat sekali. Dan kemudian cepat karena takut makanan itu udah keburu dimakan.
Pas kebetulan anak kecil itu sedang ada di pinggir danau, lagi mau makan makanan ikan dan roti. Kemudian Anda semua, stop. Kenapa lagi Om? Om perlu rotimu dan ikanmu. Saya belum makan dari siang Om. Semua udah pada makan. Saya belum makan, makanya mau makan. Waktunya untuk sebentar. Om perlu rotimu dan ikanmu. Om berjanji, kalau you pinjemin ke Om akan kembalikan berikut bunga-bunganya. Apa dulu contohnya? Yang pertama, iPhone XS. Supaya kamu bisa main COC, main Minecraft atau bisa main Fortnite. Yang kedua, tiket time zone sebesar 5 juta rupiah. Dan yang ketiga, kamu akan kembalikan roti yang lebih banyak dan ikan lebih banyak. Bagaimana? Serius Om? Serius. Tanda tangan dulu di materai 6.000 perak. Tanda tangan 6.000 materai. Dan kemudian dikasihkan roti itu. Langsung diberikan pada Yesus. Yesus kemudian menghadap ke atas, singkat cerita. 5.000 laki-laki kenyang. Sisanya 12 bakul. Kemudian Yesus bertanya, sisa 12 bakul ini mau dikemanakan? Langsung Andreas angkat tangan dan bersuara. Kepada yang nabur, dia menuai. Filipus, kau tidak menabur, jangan harap kau menuai. Kemudian Yesus berkata, setuju. Akhirnya 12 kontainer bas. Roti dan ikan-ikan. Andreas bingung mau dikemanain. Dia ingat janjinya. Dia jual dulu ke Holland Bakery, ke Jeko, ke Bretok. Sudah kena jual roti-roti. Terkumpul uang 50 juta. Dia beli dulu iPhone 20 juta. Kemudian dia beli ke Damson 5 juta. Sisanya roti-roti dan ikan-ikan dikembalikan sama anak kecil. Nih Om janji, kamu terima berikut bunga-bunganya. Wah. Saya kasih tahu sama saudara. Ada begitu banyak penyakit yang tidak bisa diselesaikan secara medis. Butuh kuasa Yesus. Ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara hikmat manusia. Butuh kuasa Yesus. Jadi kalau Anda menemukan temanmu dalam menghadapi masalah, yang kita lakukan boleh kita bantu, tapi arahkan orang itu ke Tuhan. Karena bagi Tuhan yang sanggup melakukan yang jauh lebih besar daripada kita bisa kerjakan dan pikirkan dan doakan. Yang percaya katakan amin. Sejak dikirimnya guru tangan pengharapan tempat ini, akhirnya mereka mulai sekarang ini bisa berbahasa Indonesia, membaca, menulis, dan mereka punya potensi yang kelihatan sekali berkembangnya perbedaan antara 1 tahun yang lalu dengan tahun ini. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.